Saya lihat di sini anak lahir dalam keadaan takut. Now, banyak area tidak lagi begini, tetapi masih ada tempat-tempat mana kalau kembar lahir pasti satu itu iblis. Dan anak itu akan dibunuh, mereka akan pilih yang mana ada roh jahat. Pada saat saya dengar orang bicara, jangan sampai anak itu menangis terlalu lama, nanti apa? Kalian tahu, selalu ada kaitan dengan dunia gelap, dengan roh jahat, dengan setan. Banyak hal terjadi pada saat anak lahir dan dalam bulan-bulan pertama yang terkait kepada ketakutan. Tetapi karena itu hal sudah biasa, orang Papua tidak melihat karena itu sudah biasa. Tapi orang dari luar seperti saya kaget. Saya lihat anak lahir dan langsung mulai minum susu penuh dengan ketakutan. Mama sudah takut, bapak takut, kakak-kakak takut, dan perasaan takut itu sudah mulai mengular ke bayi kecil ini. Kami bisa lihat anak-anak yang sudah umur 2 tahun saja, pada waktu mereka main, mereka selalu main apa? Setan-setan, takut-takut. Dan pada waktu mereka duduk dan bicara, hanya tahu beberapa kata, tetapi mereka akan bicara, awas, ada setan di situ. Dan mereka penuh dengan ketakutan untuk iblis, untuk roh jahat. Karena apa? Orang tua mereka, kakak-kakak, tante, om, semua memakai ketakutan untuk mengkontrol anak. Jangan kekali ada tuan tanah di situ, ada roh di situ. Jangan buat ini. Selalu terkait dengan sesuatu yang menakutkan mereka. Kalau bukan begitu, ambil kayu. Atau yang lebih lagi, saya datang di piramid, langsung anak-anak semua takut saya dan Mem Heidi. Dan lama-lama saya dapat tahu orang tua kasih tahu mereka punya anak, kalau kau menangis besar-besar, kalau kau nakal, Scotty akan datang dengan parang panjang itu dan potong kau punya kepala. Mem Heidi akan datang suntik kau. Tipu dan takut, tipu dan takut, berulang-ulang. Sampai anak itu disuntik dengan ketakutan setiap hari berulang-ulang. 10.000 jam fokus belajar kepada sesuatu. Dalam 10 tahun orang itu sudah jadi profesional. So kami sudah mulai dengan bayi kecil. Sebelum mereka umur 17, mereka sudah menjadi profesional di bagian takut. Baru pada waktu mereka main, orang barat datang lihat ular hijau, ular yang ada, wah itu indah sekali, mereka mau tangkap, kasih jinak, pegang. Tetapi orang Papua, lihat ular langsung, ada yang lari seperti anak kecil, ada yang berteriak seperti perempuan. Mereka pasti akan bunuh dia karena mereka takut dia. Baru setelah bunuh dia, mereka satu akan pegang dia dan kejar dia punya teman-teman selama 2-3 hari dengan ular yang baru dibunuh. Karena dia bisa kasih takut mereka semua. Dan ini lucu. Kalau kerja satu orang naik tangga, apa dia punya teman akan buat apa? Pasti kasih goyang tangga toh. Kalau semua ada duduk tenang, gelap nonton film, satu akan cubit dia punya teman seperti ada ular atau ada tikus, dan semua pikir itu lucu sekali. Sepanjang hari malam di sini kasih takut orang. Kami di jalan naik dari Jayapura, ada di bawah terpal, dan kami ada cerita mengenai Tuhan dan lain-lain. Baru ada beberapa orang Papua datang gabung dengan kami. Langsung mereka mulai cerita dengan senyuman, macam oh ini enak sekali. Ada ibu di sini, hantu yang putar-putar mobil pada malam, dan dia pegang satu sopir punya leher tadi malam sampai dia rasa, dan mereka senang sekali cerita itu. Topik yang paling suka ceritakan di dapur, di hona laki-laki, itu semua dasar di dalam ketakutan. Laki-laki bicara apa sekarang?
orang luar akan buat ini, pihak itu akan buat ini, dan semua penuh dengan curiga apa yang pihak lain akan buat kepada kami, siapa yang menipu kami, siapa yang dapat kami punya uang sekarang. Nah, kalau masuk dunia politik Papua ini 10 kali lipat parah lagi. Semua dikontrol oleh ketakutan. Film-film yang paling disuka di sini, film horor, film mengenai hantu, iblis, zombie dan lain-lain. Dan saya tidak izinkan saya punya anak untuk nonton film begitu, atau dengar cerita begitu, atau kejar mereka punya teman dengan ular. Kenapa? Ini hal serius menurut saya. So ini kenapa saya tidak biarkan anak saya untuk pergi ke teman punya rumah, pergi main dengan teman-teman mereka. Semua teman harus main di halaman sini, mana saya bisa jaga mereka. Kalau kami lihat dalam keluarga, paling takut siapa? Om-om. Kenapa? Karena om bisa kutuk mereka, om bisa merusak mereka punya masa depan. Takut orang yang pegang kayu yang akan hantam mereka. Contohnya corona mau masuk, semua takut gila-gila seperti kami semua akan mati, tutup jalan ini. Baru setelah 6 bulan, corona itu tidak betul, kami ditipu oleh orang dari luar dan lain-lain. Ini semua dikontrol oleh ketakutan. Ada corona, tetapi corona seperti flu. Itu bukan hal yang, tetapi reaksi di sini, wow, gila. Nah, memang di tempat-tempat lain di dunia, orang dikontrol oleh ketakutan juga. Tetapi saya pikir Papua juara 1 di bagian ini. Di otak manusia ada 3 bagian. Ada bagian paling kecil di sini, itu otak cicak. Ular, buaya, semua ada otak sama itu. Itu untuk fungsi paru-paru, hati, dan lain-lain. Baru ada otak mammal, itu anjing dan lain-lain, ada otak itu. Baru ada otak manusia. Baru di otak manusia kami bisa berpikir analitika, bisa berpikir secara mengkritik, kita juga bisa ada imajinasi, ada kreativitas, itu semua di situ. Dan itu khusus untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah. Dan binatang tidak ada otak bagian ini. Pada saat kami takut, kami langsung amigdala di dalam otak kami akan tutup otak manusia dan akan tutup otak mammal, dan hanya otak cicak akan berfungsi. Jadi pada waktu anak atau orang ada dalam keadaan takut, dia hanya pakai otak cicak. Ada pernah ketemu cicak yang tahu bahasa Inggris atau bisa urus soal matematika? Tidak mungkin. Pada saat anak masuk kelas dan dia dalam keadaan takut, dia tidak bisa belajar karena cicak atau buaya atau ular tidak bisa belajar. Kalau dia datang dari rumah dan orang tua baru baku pukul, atau bapak baru pergi dalam keadaan marah dan anak stres, bapak saya akan kembali, orang tua saya akan cerai. Banyak anak kami, karena bapak ada 2-3 istri, mereka ada konflik terus-menerus di rumah, dan mereka dalam keadaan takut sekali. Dan mereka tidak bisa berfokus. Mereka baru nonton film horor mengenai setan, iblis, sampai jam 2 pagi. Baru mereka datang mau belajar, tidak mungkin. Mereka punya otak sudah penuh dengan ketakutan. Mereka dengar cerita-cerita di Honai atau di rumah mengenai pendatang punya rencana begini. Baru mereka masuk kelas dan mereka punya guru adalah orang pendatang. Dan mereka hanya duduk di situ siap lari untuk selamatkan diri, bukan untuk fokus ke materi yang ada. Jadi pada saat orang tua di sini mengisi mereka punya anak dengan ketakutan, atau biar mereka merebus atau meresap ketakutan, ya jangan kaget bahwa mereka tidak akan belajar dengan baik dan mereka akan duduk di kelas seperti cicak saja. Ada 3 reaksi pada saat takut: lari,
lawan atau menjadi es batu atau patung. Jadi yang saya lihat anak-anak yang lawan karena takut, mereka sudah dikeluarkan dari sekolah sebelum selesai SD. Yang lari, mereka sebelum selesai SMP mereka semua sudah lari kalau itu sekolah yang baik. Tinggal yang patung saja. Ada pernah berhasil kalau mengajar patung? Tidak mungkin. Jadi kita harus rubah situasi di Papua mana kami suka ketakutan. Dan itu menjadi hobi yang tersuka karena itu menghalangi kemajuan dalam dunia akademik atau dunia pendidikan. Jadi itu perbedaan antara dua anak saya dan mereka punya teman kelas. Bukan lebih pintar, bukan ini orang Amerika, bukan ini. Itu hanya hal itu. Mereka baru diterima dalam universitas Kristen terbaik di Amerika. Dan mereka sekolah di kampung dengan mereka punya teman-teman di sini. Guru sama, kurikulum sama, semua sama. Hanya makanan beda. Bukan makanan ubi atau roti, tapi makanan keberanian atau ketakutan. Jadi itu kembali ke keluarga masing-masing. Kami akan membina dan membentuk anak kami dalam suasana apa. Jadi itu pola pikiran saya. Harap tidak ada yang tersinggung. Saya mau supaya Papua menjadi tempat yang jauh lebih baik untuk masa depan. Jadi mari kita membina anak dengan keberanian. Wah, wah, wah.